Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adona Aulia dari kelas 10 PPLG. NIM saya adalah 252001. Pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Irman Aras, SSOS MM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Jadi, materi kali ini itu adalah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, baik kita masuk saja ke materinya. Selanjutnya itu masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi Hindu-Buddha itu masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan sejak abad ke-4 Masehi, membentuk kerajaan-kerajaan kuno yang menjadi pusat kebudayaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan juga Sriwijaya. Nah, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk melalui jalur-jalur yang tadi ya teman-teman. Selain itu juga, selain melalui jalur perdagangan, penyebaran Hindu-Buddha itu juga terjadi melalui jalur pernikahan, yaitu ketika para pedagang atau bangsawan dari luar menikah dengan penduduk lokal. Nah, proses ini itu membuat pengaruh budaya dan agama semakin berkembang dan diterima dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain itu juga ada juga peran dari para Brahmana dan biksu yang datang untuk menyebarkan ajaran agama seperti membangun tempat ibadah. Masuknya Hindu-Buddha itu tidak terjadi secara paksa ya teman-teman, melainkan melalui proses akulturasi, yaitu perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Hindu-Buddha. Nah, hal ini itu terlihat dari berbagai tradisinya, seperti pemerintahan, seni, dan bangunan seperti candi yang merupakan hasil perpaduan budaya tersebut. Dengan demikian, masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu membawa perubahan besar dalam perkembangan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan awal. Selanjutnya, ada sinkretisme dan perpaduan budaya. Jadi, proses adaptasi kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu menciptakan sinkretisme unik, spiritual Jawa kuno yang menggabungkan elemen spiritual lokal dengan ajaran agama dan menghasilkan tradisi kaya yang masih dihormati hingga kini. Jadi begitu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, jadi ini ya teman-teman, ada gambarnya di sini itu tentang Candi Hindu dan Buddha. Jadi sedikit saya jelaskan juga bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu juga terlihat jelas melalui arsitektur candi yang dibangun pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, candi ini merupakan tempat suci yang digunakan untuk pemujaan, persembahyangan, dan ritual keagamaan. Setiap candi itu dibangun dengan desain yang memadukan fungsi religius, estetika, dan filosofi yang terkait dengan ajaran Hindu atau Buddha. Candi Hindu itu biasanya memiliki bentuk menyerupai gunung, melambangkan Gunung Meru, pusat alam semesta menurut ajaran Hindu. Contohnya itu seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah yang memiliki struktur bertingkat dan dihiasi dengan relief yang menceritakan kisah Ramayana. Sementara itu juga, Candi Buddha itu seperti Candi Borobudur yang berbentuk stupa bertingkat, melambangkan pelajaran spiritual menuju pencerahan. Relief di dindingnya itu menggambarkan ajaran Buddha dan kisah kehidupan Siddhartha Gautama. Nah, arsitektur candi itu menunjukkan keahlian masyarakat pada masa itu dalam bidang seni dan teknik bangunan. Setiap batu disusun dengan presisi tinggi tanpa menggunakan perekat dan juga ornamen ukuran, memperlihatkan detail yang rumit serta filosofi mendalam. Selain itu juga, candi ini itu biasanya dibangun di lokasi yang dianggap suci atau strategis seperti di tepi sungai, puncak bukit, atau juga lembah untuk mendukung nilai spiritual dan juga simbolis. Nah, candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, seni, dan budaya. Melalui arsitektur candi, warisan budaya Hindu-Buddha di Indonesia tetap lestari dan menjadi sumber pembelajaran bagi generasi selanjutnya, sekaligus menarik minat wisatawan dan peneliti dari berbagai negara. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat sendiri, ada fotonya Candi Hindu-Buddha.
Ya, sekarang kita masuk di warisan sastra klasik di Indonesia. Jadi, pengaruh Hindu-Buddha itu melahirkan karya sastra klasik seperti Kekawin Ramayana dan Arjuna Wiwaha yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan juga spiritual. Nah, karya-karya ini menjadi cermin kekayaan bahasa dan sastra Nusantara. Jadi teman-teman, pengaruh budaya Hindu-Buddha itu di Indonesia itu terlihat dalam perkembangan sastra klasiknya. Pada masa-masa kerajaan Hindu di Buddha itu, banyak sekali karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa Sanketa dan juga bahasa Jawa kuno. Nah, karya-karya tersebut biasanya itu ditulis dalam bentuk kitab, kekawin maupun cerita yang berisi ajaran moral, keagamaan, serta kisah kepahlawanan. Ada juga beberapa contoh sastra klasik yang terkenal adalah cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India, tetapi kemudian berkembang dan disesuaikan dengan budaya lokal di Indonesia. Kisah-kisah tersebut itu tidak hanya ditulis dalam bentuk kitab, tapi juga ditampilkan dalam pertunjukan seni seperti wayang. Sastra klasik pada masa itu memiliki peran sebagai sarana penyebaran nilai-nilai agama, pendidikan, dan kebudayaan. Melalui karya sastra, masyarakat dapat mempelajari tentang ajaran kehidupan, kepemimpinan, serta nilai-nilai moral yang baik. Sampai hingga saat ini juga warisan sastra klasik tersebut itu masih dipelajari dan dilestarikan karena menjadi bagian penting dari sejarah dan kebudayaan Indonesia. Karya-karya tersebut juga itu menunjukkan bahwa pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi sastra yang berkembang dan juga bernilai tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kepercayaan dan ritual Hindu-Buddha. Jadi, konsep dharma, karma, dan reinkarnasi itu memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mempengaruhi berbagai ritual keagamaan, seperti upacara melasti di Bali, yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan tradisi budaya. Jadi pada masa itu, pengaruh Hindu-Buddha itu di Nusantara, masyarakat mulai mengenal sistem kepercayaan yang berkaitan dengan ajaran agama Hindu dan juga Buddha. Dalam agama Hindu, masyarakat itu mempercayai adanya dewa seperti Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa yang memiliki peran masing-masing dan menjaga keseimbangan alam semesta. Sementara itu, dalam ajaran Buddha, masyarakat diajarkan tentang pentingnya mencapai pencerahan dan hidup dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, serta menghindari perbuatan buruk. Sistem kepercayaan ini juga, maaf teman-teman, sistem kepercayaan ini juga itu memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Banyak kegiatan yang dilakukan berdasarkan ajaran keagamaan, seperti menghormati para dewa, leluhur, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan alam dan sesama manusia. Nah, nilai-nilai tersebut itu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga ada sistem kepercayaan masyarakat yang menjalankan sebagai ritual atau upacara keagamaan. Nah, ritual tersebut itu biasanya dilakukan di tempat-tempat suci seperti candi atau tempat pemujaan. Upacara ini itu bertujuan untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, serta sebagai bentuk rasa syukur kepada para dewa. Berbagai ritual yang dilakukan para peristiwa itu penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, melalui ritual tersebut, masyarakat itu bisa menunjukkan kepercayaan dan kehormatan mereka terhadap ajaran Hindu-Buddha yang berkembang di Nusantara pada masa itu. Nah, ini dia ya pengaruh seni dan budaya Hindu-Buddha. Di sini bisa kita lihat ada orang-orang yang menari. Pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan Majapahit itu dipengaruhi nilai-nilai Hindu-Buddha. Konsep Raja Dewa dan hukum adat menciptakan tatanan sosial yang terstruktur dan harmonis, mendukung stabilitas politik dan juga budaya yang kaya. Jadi teman-teman, pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, sistem pemerintahan itu sangatlah dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ajaran Hindu-Buddha. Pengaruh tersebut itu terlihat dari konsep kekuasaan raja yang dianggap sebagai wakil dewa di bumi atau dikenal dengan konsep Dewa Raja. Karena itu, raja memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan juga dihormati oleh rakyatnya.
Selain itu juga, dalam sistem pemerintahan juga diterapkan berbagai aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Nah, hukum ini dan adat ini itu mempunyai nilai moral agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam kerajaan. Hal ini membuat sistem pemerintahan menjadi lebih teratur dan juga terstruktur. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat dalam pembangunan tugas para pejabat kerajaan, sistem administrasi, serta upacara-upacara kerajaan yang bersifat keagamaan. Upacara tersebut itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa serta memohon kesejahteraan bagi kerajaan dan rakyatnya. Dengan adanya pengaruh tersebut, pemerintah pada masa Hindu-Buddha di Nusantara itu mampu menciptakan stabilitas politik dan kehidupan sosial yang teratur. Seperti pengaruh ini juga meninggalkan banyak sekali warisan ya, seperti prasasti, kitab-kitab kuno, dan serta berbagai bangunan candi yang masih dapat dipelajari hingga sekarang. Ada juga timeline perkembangannya. Ini dari abad ke abadnya ya teman-teman. Sekarang itu kita dari mulai abad keempat hingga abad ke-16. Kita mulai dulu dari abad keempatnya. Jadi pada abad keempat ini, Hindu-Buddha itu mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Jadi pada abad keempat itu mulai dari perdagangan dulu ya teman-teman. Lalu menciptakan interaksi budaya awal antara India dan pulau-pulau di Indonesia. Dan juga memperkenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat lokal. Sekarang kita bertahap ke abad ke-7. Pada abad ke-7 ini, kerajaan Sriwijaya muncul sebagai pusat penyebaran ajaran Buddha Mahayana, membangun hubungan kuat dengan negara-negara di Asia Tenggara, dan menjadi pengaruh utama dalam perkembangan kebudayaan di wilayah ini. Sekarang kita loncat lagi ke abad ke-13 langsung. Nah, di abad ke-13 ini, Majapahit menjadi kekuatan dominan dengan ajaran Hindu sebagai agama utama, mempromosikan seni dan budaya yang kaya, serta memperkuat pengaruh dengan koneksi diplomatik dan perdagangan internasional. Seperti itu ya, dari abad ke-4 tadi hingga abad ke-13. Sekarang kita masuk ke abad 16. Nah, pada abad ini, itu pengaruh Hindu-Buddha mulai menurun seiring dengan masuknya Islam. Meskipun warisan budaya dan kepercayaan masih tetap hidup, memberikan kontribusi signifikan terhadap identitas budaya Indonesia yang beragam. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman, dari timeline perkembangannya dari abad ke-4, 7, abad ke-13 hingga abad ke-16. Nah teman-teman, sekarang itu kita masuk di pelestarian budaya Hindu di Bali. Jadi, komunitas Hindu di Bali itu terus melestarikan tradisi dan ritual keagamaan yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Nah, tradisi tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di Bali dan menjadi identitas budaya yang sangat dijaga. Melalui sebagian kegiatan keagamaan, masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai yang berasal dari pengaruh kebudayaan budaya Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia sejak masa kerajaan. Nah, pelestarian budaya ini itu dilakukan melalui berbagai upacara adat, dari persembahyangan di pura, serta perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Selain itu juga, masyarakat Bali itu menjaga tradisi dalam bentuk seni budaya seperti tarian tradisional, seni ukir, seni lukis, dan arsitektur pula yang memiliki nilai spiritual filosofis. Jadi, budaya Hindu di Bali ini tidak hanya berperan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap alam serta leluhur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Hal ini itu menunjukkan bahwa budaya tersebut masih masuk ke dalam hidup dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi dengan adanya pelestarian budaya ini, warisan budaya Hindu-Buddha tetap terjaga hingga saat ini. Selain itu juga budaya ini itu juga menarik perhatian wisatawan dan pelajar dari berbagai negara yang ingin mempelajari keunikan tradisi dari kehidupan masyarakat di Bali. Oleh karena itu, masyarakat di Bali itu terus berupaya menjaga melestarikan budaya mereka agar tetap lestari di masa depannya. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita sampai di akhir materi kita kali ini. Jadi dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan ya bahwa pengaruh Hindu-Buddha itu memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik dalam bidang pemerintahan, kepercayaan, ritual, sastra, budaya, maupun arsitektur bangunan seperti candi. Jadi, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga yang telah saya jelaskan itu dapat bermanfaat dan semoga juga penjelasan saya jelas ya dan bisa masuk di pikiran di kalian. Mungkin cukup sekian saja presentasi saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Irman Aras yang telah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Kalau ada kurangnya atau cara bicara saya yang terbata-bata, saya meminta maaf. Dan ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.